Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba untuk melakukan pengamatan pada bidang orientasi pengamatan kayu, yaitu dengan membuat pengamatan pada bidang lintang, bidang radial, dan bidang tangensial. Sebelum melakukan kegiatan, adapun yang harus kita siapkan terlebih dahulu adalah yang pertama ada pisau kata, ini untuk membuat bidang pengamatan. Yang kedua ada loop atau kaca pembesar. Yang ketiga adalah sarung tangan. Baik, di sini sampel yang akan kita amati ada beberapa jenis kayu. Yang pertama ada sampel kayu keruing. Yang kedua ada sampel kayu meranti merah, dan yang ketiga ada sampel kayu meranti putih. Untuk menetapkan nama jenis kayu, kita perlu melakukan identifikasi pada jenis kasar atau ciri kasar kayu, kemudian melakukan pengamatan pada bidang lintang, bidang radial, dan bidang tangensial. Hasil pengamatan dicatat ke dalam belangko pengamatan, di mana hasil tersebut nanti akan kita bandingkan dengan atlas kayu untuk menetapkan nama jenis kayu yang telah kita amati, baik pada ciri kasar maupun ciri anatomi, di mana pengamatan dilakukan pada bidang lintang, bidang radial, dan bidang tangensial. Selanjutnya kita akan lakukan pengamatan pada ciri kasar. Baik, sebelum kita melakukan pengamatan pada ciri anatomi kayu, terlebih dahulu kita melakukan pengamatan pada ciri kasar kayu atau ciri fisik. Yang pertama ada warna kayu. Di sini dapat kita lihat bahwa warna kayu berwarna putih dengan corak polos, tekstur halus, arah serat. Di sini bisa kita lihat arah serat mengarah berpadu, kesan raba, kesat, kekerasan, agak keras. Untuk berat kayunya sendiri termasuk dalam golongan berat kayu ringan, dan kilap agak mengkilap. Untuk kilap sendiri bisa kita lihat pada bagian bidang tangensial dan bidang radial. Pertama, sebelum melakukan kegiatan, pastikan kita menggunakan sarung tangan atau APD. Yang kedua, kita menggunakan pisau cutter yang tajam. Gunanya adalah untuk memastikan bahwa bidang pengamatan bisa diamati dengan baik. Dan selanjutnya kita menggunakan sampel kayu keruing. Langkah pertama yang kita lakukan adalah melakukan sayatan pada bidang lintang, yaitu untuk mengamati pori-pori dan beberapa jenis anatomi lainnya. Untuk ciri struktur kayu atau ciri anatomi kayu, di sini bisa kita amati bahwa lingkar tumbuh terlihat tidak jelas. Untuk pori dengan penyebaran tata baur, pola penyusunan pori berganda, pola penggabungan pori adalah pasangan radial. Untuk isi pori sendiri di sini bisa kita lihat tidak berisi atau kosong. Pada pengamatan bidang lintang kita juga bisa melihat di sini terdapat saluran interseluler aksial dan jari-jarinya. Baik, setelah kita melakukan pengamatan pada bidang lintang, selanjutnya kita akan melakukan pengamatan pada bidang radial untuk melihat arah serat kayu. Pada bidang radial kita bisa melihat serat kayu dengan pola berpadu dengan mengarah lurus. Setelah kita lakukan pengamatan pada bidang lintang dan bidang radial, selanjutnya kita akan lakukan pengamatan pada bidang tangensial. Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan, kemudian data dimasukkan ke dalam belangko pengamatan. Adapun hasil dari pengamatan tersebut yang telah dituangkan ke dalam belangko pengamatan dapat dilihat sebagai berikut. Data
data yang diperoleh dari hasil pengukuran kemudian nantinya akan dibandingkan dengan atlas kayu untuk menentukan nama jenis kayu. Sekian untuk pengamatan akan nama jenis kayu pada kali ini. Terima kasih. Semangat.